In January, at an upmarket cafe in Jakarta, she's accused of spiking Murder's iced coffee with cyanide and then calmly watching her beautiful friend take her last gasps of breath. Murder's death was recorded on CCTV, which is now being used as evidence in a sensational court case that might end with one more death. If found guilty, Jessica Wongso could face a firing squad. Jessica Kumala Wongso alias Jess telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 20 tahun. Anda itu tahu nggak siapa yang Anda analisa? Surat perbuatan yang mulia. Anda bawa data. Saya minta supaya kita menghormati ahli. Oh, tidak seperti itu. Jangan main bentak-bentak begitu, sopan Pak. itu. Bukan seperti itu, Pak. Sekarang jangan tunjuk tangan dulu yang di belakang ya. Ya, udah sekarang gini, Pak. Bapak bawa data tidak yang Bapak analisa itu? Tidak. Tidak bawa data. Anda ingat tidak apa yang Anda analisa? Ada di situ. Saya nggak nanya pengacara. Saya tidak nanya pengacara ya. Tolong hargai saya juga. Jangan Saya menghargai Anda. Hormati saksi saya. Saya menghargai Anda. Anda menghargai saya. Masuk, sampai dibuka petinya segala, saya lihat masih oke. Saya bilang, dok jangan dibelah-belah segala ya. Waduh, ini otopsi berat nih, yang perlu aja. Enggak, kata Pak Dokes bilang, kita ngelihat Mirna ini sehat, nggak ada apa-apa. Ya, tadi kan kamu udah cerita segini-gini ya. Coba nanti kita lihat itu CCTV-nya seperti itu. Nah, tapi ini kita mau ambil yang penting aja, bahwa memang minum kopi mati, apa ada apanya gitu. Tujuh saya dikasih tahu Pak Krisna, ini lo diracun cyanida anak lo. Jadi bukannya tidak diotopsi yang seperlunya jadi part lah. Sekarang Waktu 3 hari dimanfaatkan betul oleh Jessica Kumala Wongso dan keluarga. Upaya tidak hanya dengan menyiapkan sendiri nota pembelaan di balik jeruji besi. Doa agar bisa terbebas dari jerat hukum dipanjatkan pada perayaan sederhana ulang tahun ke-28 Jessica. Jessica akhirnya divonis bersalah dengan hukuman 20 tahun penjara. Tapi kuasa hukum tidak menerima. Mereka mengajukan banding karena menilai majelis hakim tidak adil. Jessica Kumala Wongso alias Jess telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 20 tahun. 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya. 4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan. Karena itu pemirsa, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi terpidana kasus pembunuhan terhadap Wayan Mirna Salihin Jessica Kumala Wongso. Ya, putusan tersebut menyatakan hukuman Jessica tetap 20 tahun penjara. Putusan kasasi tersebut diketok palu pada 21 Juni 2017. Perkara dengan nomor register 498K/PID/2017 memutus untuk menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Jessica Kumala Wongso. Perkara tersebut masuk ke meja kasasi pada tanggal 9 Mei 2017. Artijo Alkostar bertindak sebagai ketua majelis hakim dalam sidang kasasi tersebut. Sementara kuasa hukum Jessica, Otto Hasibuan, menyatakan kecewa terhadap putusan tersebut dan akan mengambil langkah hukum selanjutnya, yaitu pengajuan peninjauan kembali atau PK. Wongso bebas bersyarat. Jessica Wongso bebas bersyarat setelah menjalani 8 tahun hukuman penjara. Kemudian akan bebas bersyarat terhitung mulai Minggu 18 Agustus 2025. Kepala Kelompok Kerja Humas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Dr. Eka Saputra mengkonfirmasi Jessica Wongso dinyatakan bebas bersyarat karena berkelakuan baik selama menjalani pidana. Oleh karena itu, Jessica mendapatkan remisi sebanyak 58 bulan 30. Kasus hukum Otto Hasibuan, kuasa hukum Jessica Wongso di kasus kopi bersianida menyebut akan mengajukan peninjauan kembali PK ke Mahkamah Agung. Otto menegaskan ada sejumlah bukti baru yang akan didaftarkan. Otto Hasibuan menyebut persiapan pengajuan PK sudah hampir selesai. Saat ini ia hanya menunggu konfirmasi dari beberapa ahli dan sejumlah bukti baru. Pemirsa, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menggelar sidang perdana peninjauan kembali jilid 2 yang dilakukan atau diajukan oleh Jessica Kumala Wongso. Agenda persidangan perdana ini adalah pembacaan memori kasasi dan pengambilan sumpah saksi dari pihak Jessica. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menggelar sidang perdana peninjauan kembali jilid 2 yang diajukan oleh Jessica Kumala Wongso, terpidana pembunuhan kopi sianida terhadap Wayan Mirna Salihin. Berapa sih? Oh, kelihatannya enak. Mau dong lah, minum. Kasih. Tapi ini kayaknya aman kan? Gak ada sesuatunya. Aman dong. Ya kali kayak kasus itu ya. Kasus yang ice cold itu loh. Iya kan? Itu viral banget sih waktu itu ya nggak sih? Iya sih bener.
Tapi dia kan udah bebas ya? Iya tahun lalu ya. Bebas bersyarat sih tahun kemarin Agustus kalau nggak salah ya. Iya. Ya kan nggak sih? Itu gimana sih ya kasusnya tuh? Masih kayak kurang simpang siur gitu ya? Masih abu-abu. Lah, kaget. Ada Tasya. baru datang kan? Iya, kita baru datang. Oh, kamu udah dari tadi bertiga ya? Oh, alah, kita baru datang. Kirain tiba-tiba nih orang muncul dari mana gitu ya. Tiba-tiba nongol. Aduh, Lagi bahas apa tadi? Ini loh, si Sophie nyicip kopi Jihan keinget sama yang itu loh. kasus ini Jessica Wongso, si Mirna itu loh. Padahal itu kasusnya dulu viral banget ya. Viral tapi sampai sekarang masih viral. Iya sih, emang malah diangkat jadi film loh. Iya, itu keren banget. Keren banget sih dokumenternya ya kan. Kalau menurut kalian teori pemidanaannya itu gimana sih? Waduh, langsung teori. Langsung. Anak hukum banget ya, tiba-tiba cus teori. Aduh, kalau menurut aku sih teorinya gabungan gitu, karena kan kasus ini tuh nggak cuma nganut teori absolut yang fokusnya tuh ke pemidanaan sebagai balasan setimpal bagi pelakunya, tetapi juga menganut teori relatif yang mana tujuan pemidanannya ini itu bukan ke apa sih kuya peccatum est karena orang membuat kejahatan, tetapi ke nepexetur atau supaya orang jangan melakukan kejahatan itu lagi. Betul. Tapi bukannya dia tuh ini ya, kalau nggak salah nih ya. Apa tuh? Sidangnya tuh di Jakarta Pusat ya? Iya, benar-benar di Jakarta Pusat. Kok bisa di sana? Gimana ceritanya sih? Kasus ini kan kasus pembunuhan ya. Iya. Masuknya itu ke delik formil. Kalau delik formil ini kan lebih berfokus kepada tindak pidananya di mana kan, bukan kepada akibat daripada tindak pidana itu. Nah, karena tindak pidana ini di Cafe Oliver Grand Indonesia GI ya? Di GI. Makanya dia diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Oke. Tapi itu Jessica tuh kena pasal berapa sih? Apa itu kan kasus apa dah? Pasal pembunuhan itu kan ada 338 sama 3 kalau menurut aku sih 340 ya, soalnya kan itu termasuk pembunuhan berencana. Iya, 340 sih. 340 lah berarti. Gimana kalau kita analisis pasal-pasalnya? Boleh sih. Boleh. Menarik banget ya. Sekali ngumpul Iya, sekali jarang-jarang kan kita ngumpul bahas kasus nih ya. Oke, boleh sih. Aku analisis pertama ya. Boleh, silakan Tasya. Lanjut Tasya. Jadi unsur pertama ini kan ada barang siapa ya. Nah, barang siapa di sini itu kan merupakan subjek hukum. Kalau di kasus ini berarti subjek hukumnya itu si Jessica. Iya, si Jessica-nya. Berarti terpenuhi ya unsur barang siapanya. Terpenuhi sih. Oke. Lanjut. Mungkin boleh aku unsur yang kedua. Boleh. Nah, jadi ya guys, seperti yang kita ketahui. Aduh, kata andalan banget nih, seperti yang kita ketahui. Nah, jadi yang unsur kedua itu ada yang namanya tuh disengaja. Ya, yang dimana berarti perilaku ini disengaja, berarti adanya motif ataupun nafsu dari Jessica ini. Nah, makanya Jessica ini dikatakan bahwa menjadi seorang pelaku dari kasusnya Kopi Mirna ini. Gitu sih. Mungkin yang ketiga siapa tuh? Boleh Jihan. Nah, kalau di unsur ketiganya ya, kalau analisis itu tuh dengan rencana terlebih dahulu. Nah, maksudnya tuh gini guys, jadi itu ada waktu jeda nih antara dia melakukan perencanaan dengan dia melakukan tindakan. Jadi dia tuh awalnya dia melakukan perencanaan dulu, lalu dia melakukan tindakan. Kalau di kasus itu make sense nggak sih? Ada jeda waktu gitu ya maksudnya Ji? Tapi nih ya, Make sense sih? Make sense sih. Tapi nih ya, Sanji, aku tuh baca ini nih putusan sidangnya nih, menurut keterangan ahli saksi nih ya, Profesor Dr. Edward Omar Syarif Hiarich SH.M.Hum nih, di dalam persidangannya itu pasal 340 KUHP itu nggak butuhin motif, karena kalau motif itu tuh jauh di luar rumusan delik itu loh, karena pasal itu tuh nggak butuhin motif. Jadi kalau misalkan nanti nih ada majelis hukumnya kayak dia tuh mencontohkan ada pembunuhan berencana yang membutuhkan motif, pasti itu disuruh baca sejarah ulang ini sih KUHP di zaman Belanda gitu, aku disuruh baca ulang dia. Berarti bingung gitu ya? Berarti rumit banget ya? Benar, rumit banget. Unsur keempat itu siapa? Ada yang tahu nggak unsur Siapa keempat? tahu Sarah mau nambahin.
Kalau menurut aku sih kayaknya ada tambahan nih. Apa tuh? Karena tadi aku tuh habis baca kan. Jadi menurut ahli hukum pidana Muhammad Arif Setiawan, yang dimaksud perencanaan itu tuh dia harus dalam kondisi tenang pada saat merencanakannya tadi gitu. Terus membuat keputusannya dan juga melaksanakan dari keputusannya tadi itu. Adapun dalam keadaan tenang itu termasuk unsur subjektif dari keadaan kejiwaan si pelakunya tadi. Berarti unsur dari jiwanya gitu harus tenang ya? Bukannya kalau orang ngebunuh itu dia nggak tenang, berarti ada gangguan jiwa nggak sih? Ya kan, secara nggak langsung loh. Ya, tapi di unsur keempat nih kan kasusnya tentang pembunuhan. Pembunuhan nih ngerampas jiwa nggak sih? Ngerampas nyawa orang lain. Iya dong. Apalagi yang dirampas itu teman sahabatnya sendiri, si Mirna itu ya nggak sih? Jadi untuk unsur keempat nih menurut aku udah terpenuhi banget ya. Bener sih, aku setuju. Unsur terakhir siapa coba? Kalau yang tadi itu tuh biar aku yang jelasin. Kamu boleh Sarah, silakan. Jadi yang terakhir itu ada diancam karena pembunuhan dengan rencana gitu, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu. Yang paling lamanya itu 20 tahun guys. 20 tahun ya paling lama ya. Lama banget loh. Berdasar unsur terakhir berarti udah terpenuhi ya? Iya, Jessica ini di penjara 20 tahun kan ya kalau Iya, nggak waktu salah? itu di pengadilannya dari hakimnya di penjaranya 20 tahun sih. Iya benar Tas, karena aku juga pernah baca ini, barusan aku baca di mana berdasarkan putusan sidang pertama nomor 777 garis miring pidana biasa garis miring Pengadilan Negeri Jakarta, yang dimana putusan ini ini termasuk ke dalam pasal 340 yang dimana dan diputus selama pidana 20 tahun penjara. Benar kata kamu, selama 20 tahun penjara. Nah abis itu ya dia kan kalau nggak salah ngajuin banding ya. Iya banding. Ngajuin banding. Nah terus hasil putusannya itu di nomor 393 di pidana garis miring pidana garis miring 2016. Nah di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, iya, yang dimana bandingnya itu diterima dan memutuskan Jessica bahwa pelaku dari kasus pembunuhan Kopi Mirna ini. Dan tetap ditahan berarti. Tetap ditahan selama 20 tahun. Nah tapi nih ya, barusan aku lihat nih ya, aku baca nih ya, dia ini juga sempat ngajuin kasasi nih. Terus keluar putusan nomor 498 kasasi garis miring pidana garis miring 2017 yang mana isi dari pengajuan kasasi Jessica ditolak. Oh iya sih, aku pernah baca juga sih. Nah, tapi dia tuh ngajuin kembali PK, ngajuin kembali, dan dari putusan nomor 69 ngajuin kembali garis miring pidana garis miring 2012 Jessica ditolak juga pengajuan PK. Berarti 2 kali dong ditolak. Iya, aduh sedih ya, ditolak 2 kali tuh. Tolak tentang apa nih, Pi? Apa ya? Dia ini kan udah bebas bersyarat. Iya. Tapi katanya dia mau ngajuin PK kedua. Hah? Bukannya PK cuma 1 kali ya? Iya nggak sih? Karena kan bukannya putusan MA itu mahkamah final ya. Iya. Tapi ini guys, nah kalau berdasarkan undang-undang ya nomor 48 ya tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, itu diterapkan di pasal 24. Memang PK itu cuma boleh diajukan 1 kali. Tuh kan. Tapi apa tuh? Tapi kalau dalam perkembangan hukum di putusan MK nomor 34 tahun 2013 adanya nih kemungkinan bahwa peninjauan kembali bisa dilakukan lebih dari 1 kali, tapi di garis bawahi ya, dengan pertimbangan bahwa adanya ilmu pengetahuan, peran dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Ada syarat. Oke, boleh berarti ya, Ji. Boleh gitu guys. Tapi nih ya kalian, sebenarnya aku tuh lebih pro ke Jessica-nya sih. Kok bisa sih? Karena gini gak sih, soalnya kasus pembunuhan ini nih pembunuhan yang gak wajar gak sih? Ya kan? Iya sih. Karena matinya tuh tiba-tiba banget, dan harusnya kalau pembunuhan yang tidak wajar itu harus ada otopsi nggak sih? Iya harusnya ya, sesuai prosedur kan. Prosedur ininya harus diotopsi supaya lebih jelas meninggalnya karena apa. Iya, apalagi luar dalam kan. Sedangkan yang aku tahu itu di luar tuh. Iya, cuman di luar, dan yang itu tuh cuma sampel-sampelnya aja yang diambil, kayak cuman hati, jantung gitu. Terus kayak nggak adil banget nggak sih buat Jessica-nya? Iya sih, sedih banget. Harusnya
harusnya dia tuh kena ini nggak sih, asas indubiо pro reo. Aku pernah dengar sih asas itu. Ya kan? Tapi nih ya, aku juga setuju sama Sophie karena itu dari hasil sampel lambungnya itu negatif senida. Tuh kan? Negatif karena kadar senida di hati siapa Mirna ini ya, dia tuh masih batas normal yang mana sama dengan kayak kita masih normal. Sebatas normal. Sebatas normal. Oh iya, terus dari penyidikan ini juga ditemukan kan kalau di gelas itu terdapat 7.400 mg Cyanida. Gila, banyak banget. Tapi berdasarkan kesaksian, berdasarkan penelitian dari ahli saksi yaitu dokter forensik dokter Jaja. Oh ya? 10 mg per liter cyanida itu juga udah bisa buat kita pingsan atau pusing. Betul. Apalagi 7.400 ya jelas mungkin dalam radius 500 Itu iya, apalagi posisi kafe lagi rame banget jam makan siang ya kalau nggak salah ya kan. Pasti pada pingsan kalau emang ada kandungan di kopi itu. Dan ini berarti kayaknya ada kemungkinan manipulasi. Waduh, kita nggak bisa judge sih, kita nggak tahu. Iya. Ada kemungkinan. Iya, soalnya ada satu yang nggak bisa dimanipulasi. Kasih tahu Ji, kasih tahu Tas. Kondisi jenazah. Oh, kondisi jenazahnya ya. Iya, kan jenazah nggak bisa bohong kan. Dari hasil pemeriksaan ya Ji. Iya, benar. Lambungnya itu negatif. Fakta sebenarnya Sebenarnya itu gitu lah. Iya sih. Tapi nih ya, Ji, pas Sarah sama Sophie, aku baru baca nih, kalian bisa lihat sini, Pi. Oh, apa tuh? Nih, menurut ahli psikologi di persidangan, yaitu kalian pernah dengar dong, namanya Dokter Antonia Ratih Anjayani. Oh iya, tahu. Nah, iya kan, sempet kan. Nah, jadi sidangnya waktu itu kan. Jadi Jessica ini termasuk ke dalam kategori amorous narcissistic. Yang dimana apa tuh? Yang dimana merupakan kombinasi antara narsistik dan histrionik. Narsistik itu ciri-cirinya gimana? Nah, yang pertama fakta mengenai ciri-ciri dari ini ya, ntar aku bacain. Dari narsistik, yang dimana narsistik itu berarti narsis dong. Narsis banget. PD tingkat tinggi. Iya, PD tingkat tinggi, overconfidence. Iya. Nah, berarti dia secara nggak langsung kalian bisa deskripsiin dengan berarti dia haus pujian, validasi, yang dimana mata harus tertuju sama dia semua. Terlalu over lah Ngeri ya. banget ya kalau punya sifat kayak gitu. Nah, yang kedua, yang dimana yaitu memiliki kepribadian histrionik, yang dimana memiliki pola emosi yang berlebihan dan mencari perhatian. Caper sih itu, orang-orang caper guys. Tapi sih jujur cewek juga pada emosian, tapi kan semua ada batas dan sesuai kadarnya ya. Nah, tapi nih seharusnya sifat-sifat ini yang udah dikatakan oleh dokter psikologi tadi bisa jadi pertimbangan dong, ya kan? Secara nggak langsung ini kan udah memenuhi 2 sifat dari ciri-ciri gangguan mental. Benar yang kan? aku jelasin tadi. Aku sih setuju sama Sania karena kan dengan kondisi psikologis yang disebutkan Sania tadi ada kemungkinan juga kalian itu bakal dimanipulasi gitu. Iya sih, bener banget. Tapi ini kan buktinya emang kurang kuat ya. Tapi kok Jessica ini bisa ditahan itu gimana nih? Nah, mungkin iya, mungkin dari aku jelasin sedikit ya nih. Nah, karena seperti yang kita ketahui nih kan, di hukum Indonesia, salah satunya di hukum pidana kita, ada yang namanya kasus yang Sophie tadi jelasin, indubio pro reo, yang dimana artinya kalau ada hukum, adanya keraguan, yang dimana harusnya berpihak kepada terdakwa dong, betul ya kan? Nah, tetapi di kasus ini hakim itu lebih fokus kepada asas-asas ataupun alat-alat bukti yang menurut aku belum terlalu cukup. Contohnya melihat bukti CCTV di Cafe Oliver. Yang kedua, adanya chatan Mirna dan Jessica pada jam kurang lebih jam 3-an ya. Nah, yang ketiga itu adanya kronologi kejadian yang menurut aku belum sesuai bahwa menyatakan si Jessica ini adalah pelaku yang memasukkan memasukkan kopi di racun itu ke dalam kopi kan. Karena belum ada bukti yang langsung gitu kan sih, kayak saksi yang benar melihat dengan mata kepala dia sendiri kalau si Jessica-nya itu menaruh cyanida ke dalam kopinya si Mirna ini. Makanya tuh masih abu-abu banget sih. Betul sih, bener sih kata netizen. Apa tuh netizen apa tuh? Kontra di kasus ini nggak akan selesai. Emang sih soalnya akan selesai sampai
waktunya jumpa. Soalnya emang ini tuh udah kasus lama tapi masih aja dibahas terus sampai sekarang. Karena kita nggak tahu siapa yang menjadi penyebab dari kematiannya si Mirna ini kan. Soalnya juga Jessica tuh nggak pernah ngakuin dia nyangkal dari awal sampai Iya akhir. benar. Tapi apa tuh? Iya, Iya, malah sempet, presiden aja sampai pernah mau bilang kayak kamu ngaku nanti saya ajukan gerasi. Tapi si Jessica ini nggak mau karena mengaku saya bukan pembunuh dan saya siap dihukum jika saya emang pembunuh dan tapi saya tidak membunuh si Mirna itu. bener banget. Tidak akan pernah ada laporan itu. Seru banget nih pembahasannya. Emang pembahasannya mantep banget. Aku tuh mau tahu pembelajaran apa sih yang bisa kalian ambil dari kasus ini gitu. Apa yang Mungkin dari siapa dulu? Aku deh. Oh, boleh. Silakan Jian. Boleh Jian dulu nih. Nah, menurut aku nih ya itu tuh kayak ini penting banget nih ya. Penting tuh buat masyarakat kita apalagi terutama anak hukum nih ya. Iya, Itu tuh harus ngeh nih sama asas praduga tak bersalah. Iya. Karena ini jangan gampang ngejudge orang langsung deh gitu loh. Iya, benar sih, setuju. Kayak ini apa peribahasa lah, don't judge book by this cover. Bener. Yes. Tapi Pi, kalau aku beli buku sih lihat covernya dulu ya. Tapi ini bukan tentang buku. Bukan tentang buku. Ya kayak masyarakat tuh harus aware lah sama hukum-hukum yang ada di Indonesia. Setuju Maka tuh banget. jangan kayak langsung ngejudge gitu. Karena kan apa namanya ya sebelum ada putusan berkekuatan hukum tetap. Harus ada yang jelas lah. Ya jangan langsung ngejudge deh gitu loh. Kesian ya yang tertuduh. Betul banget. Makanya. Kalau Cici nih mau nyampein apa nih cerita? Kalau dari aku sih yang pertama kita boleh baik, cuman ya sesuai kadarnya aja. Karena mungkin niatnya si Kak Jessica ini pengen mesenin pesanan kopi terlebih dahulu biar Kak Mirna ini pas datang langsung kayak ya minum haus gitu. Ke perjalanan macet pasti kan. Panas kan dari luar juga ya. Nah, tapi ya hari apes nggak pernah ada di kalender dong. Bener banget. Iya bener banget. Kita nggak bakal menduga Dia apa yang terjadi. kejadian itu. Iya, dan akhirnya dia menjadi teman, sahabat, susah, senang dan duka. Akhirnya menjadi seorang pelaku dari pembunuhan. Itu sebenarnya kaget juga ya kita yang denger ya. Sahabat menjadi seorang pembunuh kayak, hah? Teman makan teman, aneh banget gitu ya kan. Tapi aku juga nggak bisa judge apakah Kak Jessica ini memang pelaku ataukah bukan. Tapi ya kita berdoa aja semoga ya kasus ini dapat menjadi antisipasi dari orang-orang, pelajaran. Kesian banget kalau misalkan orang yang suka kopi terus tiba-tiba trust isu gara-gara kasus ini. Terus Jadi tadi. kopi tiba-tiba takut kan Sampai trauma yang pilih. Iya. Ya gimana ya, namanya juga kita harus hati-hati ya. Iya, hati-hati. Mending coba lagi deh, Pi. Oke. Mungkin dari teman-teman yang lain? Kalau menurut aku sih kayak mantep banget gitu, kita bisa dapat pembelajaran dari membahas kasus-kasus ini, dapat banget insight-nya. Terus aku juga kayak pengen kayak bisa lah kita kapan-kapan lagi bahas kasus yang lagi viral juga nih kayak 271T kan misalnya. Waduh, jangan di sini Pi, bahaya. Bahaya Pi. Bahaya banget ya. Next soon. Iya, next soon bisa kita Oke. bahas ya. Oke. Jadi menurut aku itu aja sih. Oke. Apalagi yang disampaikan? Maaf ya teman-teman, aku Apa nih? Apa ini? Aku balik dulu ya karena aku belum ngerjain tugas hukum acara perdata. Tugas apa? Hukum acara Tugas secara perdata. Lah bukannya itu masih minggu depan? Oh iya, tapi kan hari Senin ya. Aduh. Aku belum ngerjain aja. Lupa lagi. Kayaknya kita Kayaknya kita bareng aja deh. Iya, kita bareng aja deh. Kami nunggu Gojek dulu ya. Oke. Oh ya udah. Atau mau bareng aja nggak sih? Koker aja deh. Oh, ya, Oke. kita balik dulu ya. Oke, bye-bye. 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 Bye. Sampai jumpa ya. Bye. Tati. Halo guys, nama aku Jihan. Salam kenal dan sampai jumpa.